والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdhar riya'an muhbiton li'ibadatin wanzur ila nadhril alimi fatakmula. Wahdhar, dan hati-hatilah engkau. Wahdhar, dan hati-hatilah engkau atau jagalah engkau riya'an akan riya. Muhbiton yang menghilangkan atau melebur apa riya li ibadatin kepada pahalanya ibadah. Li ibadatin kepada pahalanya ibadah. Wanzur, dan lihatlah olehmu ila nazril alimi kepada penglihatan Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui. Wanzur, dan lihatlah olehmu ila nazril alimi kepada penglihatan Allah yang maha mengetahui. Fatakmula, maka sempurna. Fatakmula, maka sampurna. Siapa engkau? Fatakmula, maka sempurna siapa engkau. Jadi bait ini kita disuruh untuk hati-hati betul dari urusan riya. Jagalah jangan sampai kita melakukan riya. Karena riya itu muhbiton li ibadatin. Riya itu bisa menghilangkan, melebur, menghapus pahalanya ibadah. Jadi ibadah kok riya itu israno nggak ada pahalanya. Nah, di samping itu, biar ibadahnya sempurna, biar nggak kecampuran riya, wanzur ila nadril alimi. Jadi pas ibadah itu kita yakin betul kita itu sedang dipantau oleh Allah. Jadi pantauan Allah inilah yang harus kita mantapkan ketika dalam hati. Allah itu melihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat potongan kita, jasad kita. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat hati. Jadi yang dilihat itu hati. Nah, ketika hati kita kerentek kepada selain Allah, Allah itu tahu. Nah, perasaan kalau hati kita itu selalu dipantau oleh Allah, selalu diketahui oleh Allah, sedikit apapun Allah itu tahu, maka keyakinan seperti ini akan membuat kita itu ibadah kita menjadi sempurna, tidak kecampuran dengan riya. Nah, riya itu apa? Riya itu mana aslinya sih memang dilihat, artinya beribadah biar dilihat orang. Tapi riya itu riya itu ya lawan dari ikhlas, ibadah yang bukan diperuntukkan kepada Allah, tapi kepada selain Allah, itu namanya riya. Atau riya itu jadi gini, amal akhirat. Jadi amal akhirat, tapi dengan amal itu dia ditujukan untuk mendapatkan kedudukan di hati orang, atau mendapatkan gampangannya kepada selain Allah lah pokoknya. Amal ibadah yang ditujukan bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Selain Allah itu bisa berupa kedudukan, bisa berupa pangalem atau ujian, atau harga diri dan sebagainya. Itu riya. Kalau mendapatkan kedudukan di hati orang tanpa menggunakan ibadah, itu bukan riya. Dan nggak apa-apa. Misalnya, saya pakai pakaian bagus,
biar nanti orang-orang tidak menghina saya atau biar orang-orang senang kepada saya. Melihat saya itu nyaman, nggak terganggu. Ini nggak riya. Karena saya menggunakan agar sampean agar senang kepada saya, tidak memakai alat ibadah. Paham nggak ini ya? Jadi mendapatkan hati orang lain dengan tanpa menggunakan alat ibadah, tanpa menggunakan ibadah sebagai alat, itu nggak apa-apa. Saya pakai bagus biar sampai nyawang ke saya itu biar. Nah itu kan kalau itu menggunakan ibadah itu riya. Sholat biar saya disenangi sama. Tapi yang dipakai sholatnya, ibadahnya. Ini riya namanya. Jadi menggunakan ibadah untuk mendapatkan kedudukan di hati. Karena begini, kedudukan hati itu bahasa Arabnya itu jah. Jah itu kalau biasa orang maknani kedudukan atau pangkat. Jah itu sama dengan harta sebelumnya, sebetulnya harta benda. Sama di dalam hal, sama-sama bisa dipakai untuk mencapai tujuan. Sampai punya uang itu kan bukan tujuan. Halo? Sampai punya uang kan bukan tujuan ya? Tujuannya itu kan dengan uang ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tujuan pada akhirnya apa yang kita inginkan. Uang ini bukan tujuan, tapi ini perantara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Uang. Nah, jah itu juga seperti itu. Jah itu adalah kedudukan yang ada pada diri hati orang lain. Misalkan saya, misalnya ya, karena saya itu mengajar sampean, kemudian sampean itu hormat kepada saya. Itu artinya berarti di hati sampean ada saya. Nah, kalau seperti itu, maka keinginan apa saja yang saya inginkan, sampean turuti nggak? Ayo, sampean turuti nggak? Turuti kan? Tolong dong, ada dong. Pasti sampean pakai dengan perintah saya. Karena saya sudah ada di dalam hati sampean. Itu namanya jah. Nah, fungsinya kan sama tadi. Antara harta benda dengan jah itu sama-sama bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan jah itu lebih kuat untuk menghadirkan apa yang kita inginkan daripada uang. Contohnya ginilah, kiai-kiai besar itu kan punya santri banyak kan. Itu kan perintah aja nurut nggak? Nah, itu namanya kiai itu punya jah di hati para santrinya. Nah, sepanjang jah itu tidak dicari, tidak disalahgunakan untuk kepentingan duniawi, itu baik. Karena itu memang fadl, kepemberian dari Allah yang didulukan sebagai takjil sebelum nanti di akhirat. Itu enggak masalah. Karena sampean jadi orang yang baik sekali, kemudian orang cinta kepada sampean, apa yang sampean butuhkan dituruti, itu memang pemberian dari sono. Asalkan itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan duniawi dan tidak dicari, itu masih baik. Nah, tapi kalau itu dicari, apalagi dengan ibadah, mencari jah dengan cara ibadah, ini itu yang di samping amalnya ditolak, berdosa lagi. Berdosa. Riya yang perilaku seperti tadi itu, beramal tujuannya selain kepada Allah, itu disebut syirik khafi. Apa? Syirik khafi itu syirik tapi samar. Apa maksudnya? Syirik kan ada dua, ada syirik jali, syirik yang jelas syirik. Ini lawan dari iman. Kalau syirik jali itu jelas, misalnya menyembah kepada patung, menyembah kepada matahari, itu jelas syirik jali. Nah, riya itu disebut syirik tapi khafi, samar. Kenapa kok khafi? Karena orang riya ini nggak jelas sehingga disebut khafi. Disebut menyembah orang nggak bisa, tapi faktanya dia beribadah demi orang. Betul nggak ini? Halo? Sehingga baina artinya nggak jelas.
Sehingga disebut kemudian syirik khafi. Ada orang sholat Allahu Akbar, tujuannya biar disanjung oleh santri-santrinya. Berani nggak kita mengatakan bahwa dia menyembah santri? Berani nggak? Halo? Nggak berani. Tapi faktanya dia ibadah, tapi untuk selain Allah. Tapi cara dianggap bahwa tidak ada Tuhan, yang ada itu apa tadi yang disembah tadi, ya nggak berani juga. Jadi makanya disebut syirik khafi, syirik tapi samar karena tidak jelas. Artinya disebut syirik itu nggak berani, tapi tidak disebut syirik, faktanya dia menyembah tapi tidak selain Allah. Disebut syirik khafi. Nah, hukumnya syirik khafi atau riya itu jelas tadi muhbiton li ibadah. Jadi pahalanya itu dihapus, nggak ada, bahkan berdosa. Karena bayangan seperti ini. Karena di dalam riya itu ada unsur penghinaan kepada Allah. Karena itulah riya itu berdosa. Jadi tidak hanya dia tidak dapat pahala, muspro itu pahala ibadahnya, tapi ditambah dia itu berdosa karena menghina kepada Allah. Ibaratnya misalkan di sana ada presiden, sampai menghadap presiden begini, di sampingnya presiden ada anak gadisnya atau permaisurinya yang cantik-cantik. Sampai menghadap presiden, tapi hatinya menghadap kepada permaisurinya. Kira-kira presiden tersinggung nggak? Halo? Marah nggak? Nah, kira-kira Gusti Allah seperti itu. Sampai ibadah nanggone Gusti Allah, tapi atine ini kepada selain Allah. Itu kan menghina. Disitulah dosanya itu. Jadi ibadah yang nggak ada pahalanya ditambah dosa menghina kepada Allah. Makanya riya ini dan riya ini Masya Allah ya angel lah. Contoh lagi misalkan saya ngaji begini ini nih. Ini ikhlas apa riya ya? Saya ngaji seperti ini dengan disiarankan langsung dengan Facebook atau begini ini. Misalnya ini ya, kalau nggak diteliti itu. Ini ikhlas apa riya? Jadi cek. Apakah saya datang sini ngaji ini karena dilihat oleh Facebook? Atau memang karena ingin ngaji? Kalau ingin dilihat oleh Facebook biar banyak follower, biar banyak nonton, itu berarti riya. Kalau memang untuk ngaji biar memberikan pemahaman ngaji, itu berarti ikhlas. Nah, pertanyaan seperti begini, kalau begini bagaimana? Saya berangkat dari rumah ngaji, tapi kalau nggak ada Facebook, penontonnya sedikit, saya nggak semangat. Nah, ayo, gini nih ikhlas nggak? Halo, perasaan begini nih ikhlas nggak? Saya ngaji, ternyata nggak ada penontonnya di Facebook, itu mempengaruhi hati saya, kemudian saya nggak puas, nggak begitu semangat. Ikhlas nggak? Berat ikhlas itu. Maka yang tahu itu Gusti Allah, nanti sepasannya Gusti Allah. Ini juga nggak bisa dituduh, oh itu nggak ikhlas, berarti nggak bisa juga, tergantung hati. Yang tahu itu saya. Nah, makanya ngaji-ngaji begini bukan untuk melihat orang lain, cukup untuk melihat. Nah, kepada orang lain pokoknya husnudzon, oh ikhlas, menurutku ikhlas, gitu ya. Nah, orang bisa ikhlas itu memang karena pitulung Allah, karena ma'unah pitulung dari Allah. Nek gak ditulungi Gusti Allah, ikhlas itu Masya Allah sulit.
karena memang pitulung Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu njaluk lah setiap ibadah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah pertolongan agar ibadah kita itu benar, betul-betul dituntun oleh Allah, ditulungi Allah, gampang untuk melakoni, ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. La tudhiranna fadilatan kaitu takot la tubrizan تلقى من الغيب